warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syafa Kolbijana NPM 2403010002. Di sini saya akan menjelaskan tentang happenstance learning theory menurut John D. Crumbles. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung sejenak. Coba pikirkan dari mana asal pekerjaan atau jurusan yang kalian semua tekuni sekarang. Apakah benar-benar hasil dari rencana yang disusun matang sejak kecil? Atau justru berawal dari hal yang tak terduga seperti obrolan dengan seseorang, tawaran yang datang tiba-tiba, atau kesempatan yang muncul begitu saja? Nah, pertanyaan ini yang menjadi titik tolak dari teori yang akan kita bahas dari hari ini, yaitu happenstance learning theory yang dikembangkan oleh John D. Crumbles, yaitu sebuah teori yang justru menempatkan kebetulan sebagai bagian penting dari perjalanan karir seseorang. John D. Crumbles adalah seorang psikolog sekaligus profesor pendidikan di Stanford University. Ia bukan orang baru dalam dunia bimbingan dan konseling karir. Perjalanan pemikirannya sudah dimulai sejak akhir 1970-an. Bisa dilihat dari lini masa di sebelah kanan. Pada tahun 1979 bersama Michel and Jones, ia mengembangkan social learning theory of career decision making, sebuah teori yang menekankan bahwa pilihan karir terbentuk dari proses belajar, bukan sekedar bakat bawaan. Kemudian pada tahun 1997 bersama Michel and Levin, muncul konsep planet happenstance theory, cikal bakal dari teori yang kita bahas hari ini. Tahun 2004, ia menulis buku populer berjudul Luck is no accident, yang secara sederhana menjelaskan bagaimana keberuntungan sebenarnya bisa diciptakan. Dan puncaknya, pada tahun 2009, ia menerbitkan artikel berjudul The Happenstance Learning Theory di Journal of Career Assessment. Inilah versi yang paling matang dan yang menjadi rujukan utama presentasi kita hari ini. Jadi, teori ini bukan lahir dalam semalam, melainkan hasil pematangan gagasan selama 3 dekade. Lalu, mengapa HLT muncul? Pertanyaannya sekarang, mengapa Crumbles merasa perlu merumuskan teori baru ini? Crumbles menilai bahwa teori-teori karir klasik seperti trait and factor yang dikembangkan oleh Williamson terlalu fokus pada upaya mencocokkan ciri kepribadian seseorang dengan syarat suatu pekerjaan. Pendekatan ini bersifat statis, seolah karir itu adalah persoalan mencocokkan puzzle sekali jadi lalu selesai. Coba perhatikan kutipan Crumbles ini. Teori trait and factor tidak membantu kita memahami keterampilan emosional yang dibutuhkan dalam pencarian kerja, tidak menjelaskan fobia kerja, dan tidak menjelaskan bagaimana menangani perubahan karir di tengah perjalanan hidup. Kutipan ini menunjukkan kegelisahan Crumbles bahwa teori lama terlalu kaku untuk menjelaskan kompleksitas kehidupan nyata. Ada 3 alasan utama munculnya HLT yang bisa kita lihat di 3 kartu berikut. Yang pertama, dunia kerja berubah sangat cepat. Perencanaan karir yang linear dan kaku menjadi kurang realistis di tengah perubahan teknologi dan ekonomi yang begitu dinamis. Yang kedua, berbagai riset menunjukkan bahwa banyak sekali karir seseorang terbentuk justru dari kejadian kebetulan, bukan dari rencana yang matang sejak awal. Yang ketiga, karena itu semua dibutuhkan kerangka teori baru yang mampu menjelaskan bagaimana seseorang bisa belajar dari dan memanfaatkan peristiwa-peristiwa yang tidak terduga tersebut. Sekarang kita masuk ke inti dari teori ini. Saya akan bacakan definisinya secara utuh, mohon disimak baik-baik. HLT berpandangan bahwa perkembangan karir adalah hasil dari banyak pengalaman belajar terencana maupun tidak terencana sepanjang hidup, yang membentuk keterampilan, minat, pengetahuan, keyakinan,
preferensi, kepekaan, emosi, dan perilaku seseorang dalam mengarahkan karirnya. Kata kunci yang perlu kita garis bawahi di sini adalah frasa terencana maupun tidak terencana. Inilah yang membedakan HLT secara mendasar dari teori-teori karir sebelumnya. Crumbles tidak menolak pentingnya perencanaan, tetapi ia menegaskan bahwa peristiwa tak terduga punya kedudukan yang sama pentingnya dalam membentuk arah karir seseorang. 4 faktor pembentuk karir. HLT tidak berdiri sendiri, melainkan berakar dari teori sebelumnya, yaitu Social Learning Theory of Career Decision Making. Dari situ, Crumbles menegaskan ada 4 faktor yang saling berinteraksi dalam membentuk karir seseorang. Mari kita bahas satu persatu. Faktor pertama, bawaan genetik dan kemampuan khusus. Ini mencakup jenis kelamin, ras, penampilan fisik, dan bakat-bakat khusus seperti musik atau kecerdasan tertentu yang sudah dibawa sejak lahir. Faktor ini bisa membatasi sekaligus membuka peluang karir tertentu. Faktor kedua, kondisi dan peristiwa lingkungan. Ini adalah hal-hal seperti kebijakan pemerintah, kondisi ekonomi, kemajuan teknologi, hingga bencana alam yang sebagian besar berada di luar kendali individu, namun sangat mempengaruhi peluang karir yang bersedia. Faktor ketiga, pengalaman belajar. Ini terbagi menjadi 2. Pengalaman belajar instrumental, yaitu hasil dari tindakan langsung yang kita lakukan, dan pengalaman belajar asosiatif, yaitu hasil dari mengamati atau mendengar pengalaman orang lain. Keduanya membentuk minat dan keyakinan diri kita. Faktor keempat, keterampilan pendekatan tugas. Ini adalah hasil interaksi dari 3 faktor sebelumnya, mencakup standar kerja, kebiasaan kerja, dan cara berpikir kita dalam memecahkan masalah yang pada akhirnya mempengaruhi hasil di masa depan. Yang perlu ditekankan, keempat faktor ini tidak berdiri sendiri, melainkan saling berinteraksi dan membentuk arah karir seseorang secara kompleks. Selanjutnya, pengalaman terencana dan tak terencana. Nah, di sini kita masuk ke inti gagasan HLT yang paling khas. Crumbles dalam tulisannya tahun 2009 menegaskan bahwa interaksi antara tindakan terencana dan tidak terencana dalam merespons situasi yang kita inisiasi sendiri maupun situasi yang datang begitu saja. Ia begitu kompleks sehingga hasilnya sulit diprediksi. Kompleksitas inilah yang oleh Crumbles disebut sebagai happenstance. Di sebelah kiri kita lihat contoh-contoh pengalaman terencana, yaitu peristiwa yang memang diinisiasi sendiri oleh individu. Misalnya menempuh gelar pendidikan tertentu, memilih program studi, mengikuti mata kuliah atau pelatihan pilihan, mendekati mentor, atau melamar posisi kerja tertentu. Sedangkan di sebelah kanan, ini adalah contoh pengalaman tak terencana, peristiwa yang berada di luar kendali langsung kita, misalnya bertemu dosen atau instruktur yang terencana sangat berpengaruh, kualitas bimbingan yang kita dapatkan secara kebetulan, tawaran mengajar atau publikasi yang datang tiba-tiba, perubahan kebijakan atau kondisi ekonomi, sampai perjumpaan atau percakapan yang tidak disangka-sangka. Coba kita refleksikan sejenak dari pengalaman karir kalian, mana yang lebih banyak berperan, yang kiri atau yang kanan? Biasanya jawabannya adalah campuran keduanya. Dan itulah yang ingin dijelaskan oleh Crumbles melalui teori ini. Setelah memahami dasar teorinya, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih praktis, yaitu bagaimana HLT diterjemahkan menjadi pedoman kerja bagi seorang konselor karir. Crumbles memutuskan 4 proposisi utama. Proposisi pertama, tujuan konseling karir adalah membantu klien belajar mengambil tindakan, bukan sekedar membuat satu keputusan karir yang final. Jadi, target akhirnya bukan klien sudah menentukan mau jadi apa, tetapi klien mampu bertindak untuk mencapai kehidupan yang lebih memuaskan. Proposisi kedua, asesmen atau tes minat bakat yang digunakan untuk memicu proses belajar, bukan untuk mencocokkan karakteristik pribadi secara kaku dengan karakteristik pekerjaan tertentu. Jadi, hasil tes bukan vonis akhir, melainkan bahan diskusi. Proposisi ketiga, klien diajak untuk terlibat dalam tindakan-tindakan eksploratif sebagai cara
untuk memunculkan peristiwa tak terencana yang justru bisa bermanfaat. Proposisi ketiga, klien diajak untuk terlibat dalam tindakan-tindakan eksploratif sebagai cara untuk memunculkan peristiwa tak terencana yang justru bisa bermanfaat bagi karirnya. Proposisi keempat, keberhasilan konseling dinilai dari apa yang benar-benar dicapai klien di dunia nyata, di luar ruang konseling, bukan sekedar dari perasaan puas selama sesi konseling berlangsung. Keempat proposisi ini menunjukkan bahwa HLT sangat berorientasi pada tindakan nyata, bukan sekedar teori di atas kertas. Lalu, change, event, and plan happenstance. Sekarang kita bahas kedua konsep kunci lain dari dalam teori ini. Change event adalah peristiwa yang tidak direncanakan dan tidak dapat diprediksi, namun memiliki pengaruh yang signifikan terhadap arah karir seseorang. Konsep ini merujuk pada penelitian Bandura serta Bestwood dan Hansen di tahun 1996. Coba perhatikan alur diagram ini, saya jelaskan dari kiri ke kanan. Tahap pertama, peristiwa kebetulan terjadi. Misalnya sebuah pertemuan, informasi, atau kesempatan yang muncul begitu saja tanpa direncanakan sebelumnya. Tahap kedua, peristiwa ini disikapi secara aktif. Disinilah individu menggunakan rasa ingin tahu dan keterampilan happenstance untuk meresponnya, bukan mengabaikannya begitu saja. Tahap ketiga, peristiwa tersebut akhirnya berubah menjadi peluang karir, diubah menjadi pengalaman belajar dan langkah karir yang bermakna. Nah, dari alur inilah muncul konsep plan happenstance yang dirumuskan oleh Michel, Levin, dan Crumbles pada tahun 1999 seperti yang tertulis di kotak kuning ini. Intinya, individu didorong untuk secara sengaja menciptakan dan mengubah kesempatan tak terduga menjadi peluang belajar dan peluang karir. Jadi, ini bukan soal pasrah menunggu keberuntungan datang, tapi soal menciptakan kondisi agar keberuntungan itu lebih mungkin terjadi, misalnya dengan memperluas relasi, mencoba hal baru, dan tetap terbuka pada kesempatan. Selanjutnya, 5 keterampilan memanfaatkan peluang. Ini adalah salah satu bagian penting dan paling mudah diingat dari seluruh teori ini. Crumbles mengidentifikasi 5 keterampilan yang membantu seseorang mengenali dan memanfaatkan peristiwa kebetulan menjadi peluang karir. Mari kita bahas satu persatu, saya beri contoh sederhana untuk masing-masingnya. Yang pertama ada rasa ingin tahu. Ini adalah kemampuan menjelajahi peluang belajar baru dan tetap terbuka pada kemungkinan yang tidak terduga. Contohnya, seorang mahasiswa yang mau mengikuti kegiatan atau organisasi di luar jurusannya hanya karena penasaran. Yang kedua, ada ketekunan. Ini adalah kemampuan untuk terus berusaha meski menghadapi hambatan atau kegagalan. Contohnya, tetap melamar magang meski sudah beberapa kali ditolak. Yang ketiga, fleksibilitas. Ini adalah kesediaan mengubah sikap dan tindakan sesuai perubahan situasi. Contohnya, seorang yang awalnya merencanakan satu jalur karir, tapi berani mengubah rencananya ketika muncul peluang yang lain lebih baik. Yang keempat, ada optimisme. Ini adalah cara pandang yang melihat peluang baru sebagai sesuatu yang mungkin dan dapat dicapai, bukan sesuatu yang mustahil. Yang kelima, ada keberanian mengambil resiko. Ini adalah kesediaan bertindak meski hasil akhirnya belum pasti atau tidak dapat diprediksi. Contohnya, berani menerima sebuah tawaran pekerjaan baru meskipun belum ada jaminan itu akan berhasil. 5 keterampilan inilah yang menurut Crumbles bisa dilatih dan dikembangkan, bukan bakat bawaan semata. Dan inilah kontribusi paling praktis dari HLT bagi dunia konseling karir. Selanjutnya ada peran konselor dalam HLT. Dengan memahami keterampilan tadi, sekarang pertanyaannya apa peran konselor dalam kerangka HLT ini? Yang perlu ditekankan
peran konselor di sini bukan sebagai peramal yang memberi jawaban pasti soal karir apa yang cocok untuk klien. Konselor lebih berperan sebagai fasilitator yang membantu klien belajar bertindak, bereksplorasi, dan beradaptasi. Ada 5 peran konkret konselor seperti tertera di sini. Yang pertama, ada mendorong keterlibatan aktif klien, mengajak mereka mencoba berbagai aktivitas dan pengalaman baru yang berpotensi membuka jalur karir. Yang kedua, menstimulasi eksplorasi diri, menggunakan hasil asesmen sebagai bahan diskusi dan refleksi, bukan sebagai vonis kecocokan kerja yang kaku. Yang ketiga, membangun keterampilan Happenstance, melatih klien dalam 5 keterampilan yang sudah kita bahas tadi: rasa ingin tahu, ketekunan, fleksibilitas, optimisme, dan keberanian mengambil resiko. Yang keempat, membantu mengatasi keyakinan yang membatasi, menantang keyakinan diri klien yang justru menghalangi mereka mengambil tindakan atau peluang baru. Yang kelima, berorientasi pada tindakan nyata, mengarahkan sesi konseling agar menghasilkan langkah konkret yang bisa langsung dijalankan klien di dunia nyata, bukan sekedar diskusi teoritis. Sebagai bagian dari sikap kritis kita terhadap teori ini, penting untuk melihatnya secara seimbang, apa kelebihannya dan apa pula keterbatasannya. Dari sisi kelebihan, di sebelah kiri, HLT ini realistis terhadap dunia kerja modern yang penuh ketidakpastian dan perubahan cepat. Teori ini memberdayakan klien untuk bersikap proaktif, bukan pasif menunggu kepastian karir. Selain itu, ia fleksibel diterapkan di berbagai tahap kehidupan, mendorong pembelajaran berkelanjutan, dan sejalan dengan konsep karir tanpa batas atau boundaryless karir yang relevan di era disrupsi saat ini. Namun di sisi lain ada juga keterbatasan yang perlu kita sadari, seperti di sebelah kanan. Teori ini kurang memberi arahan konkret dan terstruktur bagi klien yang justru menyukai kepastian. Selain itu, teori ini sulit diukur secara empiris karena sifat peristiwa kebetulan yang memang tidak dapat diprediksi. Ada juga resiko disalahpahami, seolah-olah biarkan saja terjadi, tanpa perlu perencanaan sama sekali. Padahal bukan itu maksudnya. Teori ini juga membutuhkan kematangan psikologis klien untuk berani mengambil resiko. Yang terakhir, teori ini belum banyak diuji dalam konteks lintas budaya, termasuk konteks kolektivistik seperti di Indonesia yang tentu berbeda dengan konteks budaya Amerika tempat teori ini lahir. Lalu, bagaimana teori ini bisa kita terapkan secara nyata, khususnya dalam layanan bimbingan konseling dan karir di sekolah ataupun di kampus? Ada 4 implikasi praktis yang bisa kita lakukan. Yang pertama, perluas eksplorasi diri siswa atau klien. Ajak mereka mencoba berbagai kegiatan ekstrakurikuler, magang, atau komunitas untuk memperkaya pengalaman belajar mereka. Yang kedua, gunakan asesmen sebagai pemantik diskusi. Hasil tes minat bakat dibahas untuk membuka wawasan, bukan untuk menentukan satu jalur karir yang dianggap paling benar. Yang ketiga, latih keterampilan Happenstance sejak dini. Bangun rasa ingin tahu, ketekunan, fleksibilitas, optimisme, dan keberanian mengambil resiko untuk aktivitas-aktivitas nyata, bukan sekedar teori di kelas. Yang keempat, menormalisasi ketidakpastian karir. Bantu klien memahami bahwa rencana karir itu memang wajar berubah seiring pengalaman baru yang mereka temui, dan itu bukan tanda kegagalan. Baik, sekarang kita sampai pada bagian penutup. Pesan utama dari Happenstance Learning Theory adalah bahwa karir yang memuaskan tidak selalu lahir dari rencana yang sempurna. Justru sebaliknya, karir yang memuaskan lahir dari kesediaan kita untuk terus belajar, terbuka pada pengalaman baru, dan berani bertindak di tengah ketidakpastian. Dari sini kita bisa memahami bahwa tugas seorang konselor karir bukanlah memberi jawaban pasti tentang kamu cocok jadi apa, melainkan membekali individu dengan keterampilan-keterampilan tadi, seperti rasa ingin tahu, ketekunan, fleksibilitas, optimisme, dan keberanian mengambil resiko, agar mereka mampu mengubah setiap peristiwa tak terduga dalam hidupnya menjadi peluang untuk berkembang.
Sebagai penutup, saya ingin membacakan satu kalimat yang merangkum keseluruhan teori ini. Jadilah orang yang penasaran, tekun, fleksibel, optimis, dan berani mengambil resiko. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.